Sementara Xiaoyan sedang berkultivasi, kita diperlihatkan beberapa prajurit klan Jili yang mulai kelelahan karena rute jalan pintas yang dipilih oleh ketua Jilinu cukup berbahaya, bahkan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Di waktu yang bersamaan, terlihat Xiaoyan yang sedang memperkuat keterampilan dasarnya karena kakek Yalo meminta ia untuk kembali mengendalikan kedua kekuatannya seperti Xizang dan Cui Haozang. Namun Xiaoyan merasakan tidak ada peningkatan yang signifikan pada Douqinya meskipun setelah mempelajari keterampilan dari gulungan Fenjue. Sampai kemudian kakek Yalo mengatakan bahwa Fenjue hanya bisa mencapai sebatas tingkat huang terendah, jadi apabila Xiaoyan ingin meningkatkan tingkat kekuatannya hingga tingkat tertinggi, maka ia diwajibkan untuk memakan sebuah pil api tunggal. Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, lalu Xiaoyan ia minta untuk mengeluarkan kekuatan apinya dari hasil memanfaatkan keterampilan dari gulungan Fenjue. Meskipun Xiaoyan telah berhasil dalam satu kali percobaan, tetapi kakek Yalo memberitahunya bahwa efek pertama dari Fenjue sangatlah mematikan. Untuk itulah tadi kakek Yalo sempat menyalurkan sebuah teknik api guling land miliknya ke dalam tubuh Xiaoyan yang dapat membuat semacam perlindungan untuk melindungi muridnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun di saat kakek Yalo ingin melanjutkan latihan, ia merasakan kehadiran dari rombongan klan Jili yang nampaknya sedang mendekat ke lokasi mereka. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Xiaoyan pun berniat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang klan Jili terlebih dahulu. Sesuai dengan arahan dari kakek Yalo, kemudian Xiaoyan memanfaatkan pedang pemberiannya untuk menghadang perjalanan ketua Jilinu beserta rombongan klannya. Seketika Jilinu meminta para bawahannya untuk berhenti dan mencoba menyingkirkan hambatan di depan mereka. Akan tetapi ia baru sadar bahwa ternyata beberapa prajuritnya telah menghilang secara misterius. Setelah mendengar ada yang mengancam, maka Jilinu bermaksud untuk mengeluarkan dan menyerang balik menggunakan anak panah guna mencari keberadaan musuh yang secara diam-diam telah menyerang rombongannya. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit dan sejauh ini masih terlihat seimbang. Di tengah pertarungan dengan penuh percaya diri, Jilinu mengatakan bahwa Xiaoyan jangan mimpi bisa mengalahkannya dengan menggunakan senjata pedang aneh tersebut karena dirinya sudah bergelar Grand Daozi bintang 3. Setelah selesai membual, Jilinu kemudian melancarkan serangannya berupa gelombang tsunami ke arah Xiaoyan. Namun dalam sekali serang, Xiaoyan justru berhasil menghalau serangan tersebut bahkan sampai bisa melempar Jilinu ke dalam jurang. Menyaksikan hal itu dengan penuh ketakutan, para prajurit klan Jili yang tersisa pun memilih mundur untuk menyelamatkan diri tanpa memperdulikan seluruh barang bawaannya. Di sisi lain, Jilibi mendengar kabar buruk tentang rombongan klannya dari seorang prajurit yang berhasil menyelamatkan diri. Dalam laporannya, prajurit tersebut menjelaskan bahwa saat dalam misi perjalanan ke kota sebelah, rombongannya mendapatkan serangan misterius. Ketua Jilinu telah terbunuh serta semua bahan obat yang sebelumnya berhasil dikumpulkan kini juga telah dimusnahkan. Meneruskan laporannya, si prajurit kemudian menambahkan bahwa musuh yang telah menyerang mereka memiliki kemampuan aneh yang mana musuh misterius tersebut menggunakan semacam kekuatan api berwarna putih untuk menyerang rombongannya. Setelah mendengar laporan tersebut, Jiliao mulai berpikir bahwa ciri-ciri dari kekuatan musuh yang telah menyerang rombongan klan mereka sepertinya mirip dengan serangan yang melukainya dulu saat bertarung melawan Xiaoyan di wilayah pasar klan Xiao. Namun Jilibi merasa tidak yakin jika Xiaoyanlah yang telah melumpuhkan rombongannya seorang diri bahkan mampu membunuh Jilinu. Mengingat perbandingan tingkat kekuatan keduanya terpaut lumayan jauh dan sepertinya mustahil jika Xiaoyan dapat meningkatkan Douqinya secepat itu. Si prajurit kemudian kembali melanjutkan laporannya. Ia mengatakan bahwa selama melakukan misi mencari bahan obat, ketua Jilinu sempat berhutang sebesar 300.000 koin emas karena uang yang dibawa mereka tidaklah cukup. Sehingga sekarang demi untuk bisa membayar hutang tersebut, ketua Jilibi meminta putranya untuk menjual sebagian tanah klan di pasar kota Wutan secara diam-diam agar dapat menutup semua kerugian dan memperbaiki kondisi perekonomian klannya. Scene kemudian beralih memperlihatkan ketua Xiaozan bersama Xiaoyan yang bertemu di jembatan di kawasan klan Xiao setelah misi rahasia dari putranya tersebut berhasil terselesaikan. Xiaozan pun nampak begitu senang setelah ia mendengar kabar tentang jatuhnya klan Jili, bahkan Jilibi juga mempunyai hutang yang sangat banyak sampai menjual wilayah pasarnya sendiri untuk menutup kerugian. Sehingga menurut Xiaozan, kini Jilibi telah menerima karmanya akibat dari sikap angkuh dan semena-mena yang telah banyak merugikan banyak orang.
Setelah membicarakan klan Jili, topik kemudian beralih dengan pengakuan Xiaoyan yang mengatakan bahwa selama ini ia telah menyembunyikan sesuatu dari ayahnya. Xiaoyan pun berterus terang bahwa selama ini secara diam-diam ia telah menjadi murid dari seorang alkemis tingkat tinggi, namun karena suatu alasan ia tidak ingin menyebutkan nama serta identitas lengkapnya kepada sang ayah. Xiaoyan lalu mengungkapkan penyesalannya karena ia tidak memberitahunya sejak awal. Selain itu, ia juga sekaligus ingin berpamitan kepada ayahnya karena setelah ini ia harus pergi berkelana untuk melanjutkan latihannya bersama dengan guru alkemisnya tersebut. Namun tentu saja sebagai seorang ayah, Xiaozan sama sekali tidak menyalahkan Xiaoyan. Dan sebaliknya, ia justru merasa bangga karena ada seorang guru yang sangat hebat bersedia mengangkat putranya sebagai murid. Bahkan menjadi sebuah kehormatan bagi klan Xiao karena putranya telah bertemu dengan seorang alkemis hebat yang merupakan kesempatan yang sangat langka. Selama ini di generasinya tidak pernah ada keajaiban, sehingga dengan ini di masa depan ia berharap penerus anggota klan Xiao akan berterima kasih kepada Xiaoyan atas semua kerja kerasnya. Setelah ayahnya pergi, tidak lama secara tiba-tiba Xiaoyan dikagetkan oleh kehadiran Xiao Yunar dari arah belakang. Di sini kedatangan Xiao Yunar bermaksud untuk menyampaikan kabar bahwa sebentar lagi sebuah akademi bela diri bernama Akademi Jianan akan membuka penerimaan murid baru. Kemudian dijelaskan bahwa Akademi Jianan merupakan akademi yang sangat terkenal di benua Daohi, sehingga apabila Xiaoyan dapat lolos dalam ujian awal, maka hal itu pasti akan sangat menguntungkannya. Namun meski demikian, Xiaoyan tidak langsung menerima ajakan dari Xiao Yunar karena ia masih merasa perlu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Di waktu yang lain, diperlihatkan Xiaoyan ditemani oleh kakek Yalao yang sedang berusaha melakukan proses penyempurnaan obat. Pada langkah awal, Xiaoyan diminta untuk mencoba menyerap kandungan yang bahan dasarnya didapatkan dari berbagai macam tanaman obat, dan apabila Xiaoyan berhasil mengekstrak inti dari tanaman tersebut, maka wujudnya akan berupa bubuk. Dalam proses selanjutnya, Xiaoyan diminta tenang tanpa mengabaikan elemen lain. Hal ini karena berkaitan dengan proses penyempurnaan obatnya supaya berjalan dengan baik dan berhasil bergabung menjadi sebuah pil. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa dalam penyempurnaan obat dari Daohi dan elemen api memang dibutuhkan penanganan yang sangat ketat, sehingga praktek penyulingan tadi juga dinilai sangat tepat yang secara sekaligus bisa menaikkan tingkat kekuatan Xiaoyan. Scene kemudian beralih memperlihatkan seorang prajurit yang sedang menghampiri Jilibi di kediamannya. Prajurit tersebut melaporkan tugas yang ia terima sebelumnya kini telah selesai. Selain itu, para penagih hutang beserta tentara bayaran yang mengkhianati klan Jili kini telah pergi meninggalkan klannya. Tetapi prajurit tersebut juga menyampaikan berita buruk. Ia mengatakan bahwa ketua klan Xiao sudah tahu mengenai keadaan klan Jili yang terpuruk. Bahkan klan Xiao sudah mendengar sebuah berita mengenai ketua Jilibi yang telah menjual aset tanahnya di pasar kota Wutan demi menutupi hutangnya. Seketika setelah mendengar berita tersebut, Jilibi pun menjadi sangat syok sampai membuatnya mengalami muntah darah dan serangan jantung, sehingga dengan ini tidak lama lagi klan Jili akan segera mengalami kehancuran. Pada keesokan harinya, diperlihatkan Xiaoyan bersama Xiao Yunar yang sedang berlari ke lokasi di mana akan dilaksanakan ujian tahap pertama masuk Akademi Jianan. Sesampainya di tempat ujian akademi, mereka dikejutkan oleh kehadiran 3 anggota klannya, yakni Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei. Setelah masing-masing dari mereka saling bertegur sapa, kemudian senior Akademi Jianan yang bernama Lao Bao menyela untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi ujian tahap pertama dalam penerimaan siswa baru akan segera dimulai. Lao Bu menjelaskan bahwa dalam alur ujian tahap pertama, seluruh calon peserta hanya diminta untuk menyentuh kristal yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kekuatan dari calon peserta sehingga dapat memilah mereka semua sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh akademi. Adapun syarat bagi calon peserta yang dapat dinyatakan lolos dalam ujian tahap pertama ini hanya akan didapatkan oleh peserta yang sudah mencapai tingkat Daohi di level 8. Xiaoyan kemudian meminta Xiao Yunar untuk mencobanya terlebih dahulu, yang kemudian disusul oleh Xiao Mei dan Xiao Ning yang semua telah terlihat jelas akan dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama ini karena tingkat mereka yang sudah berada di atas standar. Kini giliran Xiaoyan yang terakhir maju. Pada awalnya Lao Bu menganggap bahwa Xiaoyan tidak akan mungkin bisa lolos di tahap pertama, namun dugaannya benar-benar keliru tepat setelah Xiaoyan menyentuh batu kristal. Sesaat memang batu kristal tersebut tidak memberikan respon apapun. Sampai kemudian Xiaoyan mencoba untuk fokus dan secara tidak terduga batu kristal tersebut langsung mengeluarkan seluruh cahayanya, bahkan nampak menyilaukan mata Lao Bu serta semua orang yang melihatnya. Di bawah terik matahari yang kian memanas, terlihat para peserta ujian yang telah dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama sedang menunggu lama karena ujian tahap selanjutnya tidak kunjung dimulai. Terlampau kesal, Xiaoyan lalu melabrak senior Lao Bu yang sepertinya memang sengaja membuat para peserta menunggu sia-sia tanpa diberikan kejelasan apapun. Namun tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, Lao Bu menjawab kalau hal seperti ini memang sudah wajar dialami oleh para murid baru di akademinya. Karena tersinggung, Xiao Yu yang sesama senior di situ menjadi terpancing dan berniat memberi pelajaran kepada Lao Bu. Tetapi niat Xiao Yu dihentikan oleh wanita di sampingnya yang diketahui bernama Profesor Rowlin.
Profesor Rowling kemudian juga memulai kegiatan dengan mencatat serta mengkelompokkan kekuatan dari seluruh calon murid baru Akademi Jianan yang telah dinyatakan lolos. Ia mengatakan bahwa bagi setiap siswa baru yang kekuatannya masih di tingkat Dauze bintang 1 maka akan dikategorikan tingkat D, lalu pada peringkat Dauze bintang 2 dikategorikan tingkat C, peringkat Dauze bintang 3 di tingkat B, Dauze bintang 4 di tingkat A, dan khusus untuk bintang 5 ke atas akan dikategorikan sebagai tingkat S. Kemudian ia meminta agar masing-masing siswa mengatakan tingkat kekuatannya dengan jujur. Mendengar hal itu kemudian Xiao Yunar menjadi menggoda Xiaoyan. Xiao Yunar mengatakan bahwa Xiaoyan tidak perlu menutupi dan berbohong tentang tingkat kekuatannya. Dengan nada merendah, Xiaoyan mengatakan bahwa jelas kuat apapun dirinya sekarang tidak akan bisa dibandingkan dengan tingkat kekuatan dari Xiao Yunar karena pastinya Xiao Yunar akan berada di dalam kategori tingkat S. Dimulai dari Xiao Yunar yang terlebih dahulu melaporkan tingkat kekuatannya kepada Profesor Rowling. Xiao Yunar mengatakan bahwa dirinya telah berada pada tingkat Dauze bintang 6 yang secara langsung dapat dikategorikan masuk sebagai tingkat S. Mendengar hal itu, Profesor Rowling pun mengungkapkan kekagumannya kepada Xiao Yunar karena untuk saat ini Xiao Yunar merupakan murid terbaik yang berhasil mencapai tingkat tertinggi. Namun Xiao Yunar merendah dengan mengatakan bahwa ia memang telah berlatih selama 16 tahun sampai bisa mencapai tingkat Dauze bintang 6. Lalu ia langsung membandingkan dirinya dengan Xiaoyan yang menurutnya masih jauh lebih hebat. Yang mana Xiao Yunar mengaku telah berlatih selama 16 tahun untuk bisa sampai di tingkat ini, sedangkan Xiaoyan dari Daoqi tingkat 3 hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun saja untuk mencapai Dauze bintang 3. Jadi bisa dikatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan progres Xiaoyan yang benar-benar luar biasa. Di tengah percakapan mereka, secara tiba-tiba Xiaoyan meminta kepada Profesor Rowling agar memberinya waktu cuti selama 1 tahun dengan alasan ada hal penting yang harus segera ia selesaikan. Ketika Profesor Rowling tidak memberikannya respon, membuat Xiaoyan kemudian mengancam apabila permintaannya tidak disetujui maka ia akan lebih memilih untuk mengundurkan diri dari Akademi Jianan. Tidak ingin kehilangan murid yang berbakat, serta setelah cukup mempertimbangkan, akhirnya Profesor Rowling pun setuju namun dengan satu syarat, yaitu jika Xiaoyan bersedia menerima 20 tekniknya tanpa terluka, maka ia akan mengizinkannya cuti selama 1 tahun. Setelah mendengar itu, dengan yakin Xiaoyan pun memberanikan diri untuk menerima tantangan tersebut tanpa mempertimbangkan resikonya. Sebelum memulai pertarungan, Xiaoyan meminta sebuah pedang untuk ia gunakan sebagai senjata untuk melawan Profesor Rowling. Namun ketika Profesor Rowling melihat Xiaoyan yang justru cuma memainkan pedangnya, ia menganggap bahwa Xiaoyan nampaknya tidak mengetahui cara menggunakan pedang. Dan jika Xiaoyan mau, Profesor Rowling bersedia menawarkan senjata yang lain. Setelah mendengar semua perkataan tersebut membuat Xiaoyan semakin tertantang untuk memperlihatkan cara ia menggunakan pedang. Melihat Xiaoyan yang serius ingin memulai pertarungan, kemudian Profesor Rowling mengeluarkan senjatanya yang berbentuk sebuah cambuk. Kakek Yellow memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena dalam cambuk tersebut mengandung zat bernama nukleus yang menurutnya dapat meningkatkan kecepatan sebuah senjata hingga 10%. Xiao Yunar dapat merasakan bahwa aura dari Profesor Rowling sangatlah kuat yang membuatnya menjadi cemas. Namun Xiao Yu mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau tingkat kekuatan dari Profesor Rowling hanya di tingkat Dadaozi bintang 5, yang berarti tingkat Xiaoyan sekarang cuma terpaut 2 tingkat saja. Pertarungan pun dimulai. Profesor Rowling memulai serangannya dengan mencoba mencambuk Xiaoyan dari segala arah. Akan tetapi dengan lihai, Xiaoyan dapat mengimbangi gerakan cambuk Profesor Rowling dan menghindari semua serangannya. 血力水镜，八极风，玄阶终极斗技水曼陀罗。 Pertarungan mereka pun berjalan dengan begitu sengit. Akan tetapi pada ronde terakhir, Profesor Rowling justru menyerang Xiaoyan dengan menggunakan teknik bernama definitif tingkat Zuan menengah berupa skill penjara air yang membentuk seekor naga, sehingga dengan hitungan detik saja dapat melilit seluruh tubuh Xiaoyan. Ketika sedang berada di dalam penjara air milik Profesor Rowling, tiba-tiba kakek Yellow menawarkan sebuah bantuan kepada Xiaoyan. Tetapi kali ini justru Xiaoyan menolak tawaran tersebut karena ia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri. Di saat Profesor Rowling merasa sudah menang, ia kemudian meminta Xiao Yu untuk menyelamatkan Xiaoyan yang menurutnya tidak akan mampu keluar dari tekniknya. Namun beberapa saat kemudian, Xiaoyan justru muncul secara tiba-tiba dari aliran bawah pusar air tersebut, bahkan tanpa ada luka sedikit pun. Dengan demikian pertarungan pun telah berakhir. Dan dengan nada merendah, Xiaoyan mengatakan bahwa apabila Profesor Rowling mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan kali ini, maka kemungkinan besar dirinya akan gagal. Profesor Rowling menanggapi bahwa jika ia serius menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan siswa baru, maka tentu ia bisa dipecat dari Akademi Jianan. Terlebih lagi setelah melihat potensi dari Xiaoyan yang merupakan anak yang sangat berbakat. Selain itu, Profesor Rowling pun akhirnya mengizinkan Xiaoyan untuk mengambil cuti selama 1 tahun sesuai dengan permintaannya.
Sementara untuk para siswa baru yang lain, ia berikan waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan barang pribadinya sebelum nanti ditempatkan di dalam asrama Akademi Jianan. Xiaoyan lalu menyela dengan menawarkan sebuah undangan kepada Profesor Rowling supaya bersedia menyempatkan waktunya untuk singgah ke kediaman klan Xiao di kota Wutan. Setelah mendengar undangan dari Xiaoyan, Profesor Rowling menjelaskan bahwa ia telah mempunyai acara khusus di kota Wutan, sehingga ia tidak bisa langsung setuju dengan undangan pribadi dari Xiaoyan karena Profesor Rowling tentunya tidak bisa secara sepihak mengganti pertemuan tersebut dan mengganggu jadwal mereka yang sebelumnya telah disepakati. Namun sebenarnya ia cukup penasaran dengan lingkungan klan Xiao yang telah melahirkan para anak berbakat seperti Xiaoyan dan Xiao Yunar, sehingga mungkin nanti ia akan menyempatkan waktunya untuk berkunjung. Selain itu, Xiaoyan juga harus membayar hutang budi karena telah mendapatkan perlakuan khusus dengan mengizinkannya cuti selama 1 tahun. Pada keesokan harinya, diperlihatkan kediaman klan Xiao yang sedang dikunjungi oleh rombongan dari Profesor Rowling beserta perwakilan dari Akademi Jianan. Setelah menyambut rombongan mereka, Xiaozhen menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa pengaruh dari Akademi Jianan di Kekaisaran Jiama sangatlah besar apabila dibandingkan dengan pelelangan klan Mitter. Bahkan klan Yanlan pun segan dengan Akademi Jianan. Berkaitan dengan perjanjian 3 tahun sebelumnya dengan klan Yanlan, kemudian Xiaoyan berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan mengalahkan Yanar dalam pertandingan antar kedua klan tersebut. Sehingga dengan begitu Xiaoyan bisa menjaga nama baik klan Xiao di kota Wutan serta menyelamatkan klannya dari kehancuran dan dapat menghindari hinaan dari orang lain yang ditujukan kepada Xiaoyan beserta klannya. Setelah mendengar semua itu, Xiaozhen menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan dan menghargai semua kerja keras putranya tersebut dalam mengupayakan kebangkitan dari klan Xiao yang merupakan 3 klan besar di kotanya. Sementara itu, Xiaoyan merasa ada hal aneh dari sela-sela orang yang sedang berkunjung di sana. Dan ternyata memang benar terlihat seorang yang sedang mengamati klan Xiao dari kejauhan, di mana orang tersebut secara misterius sengaja menutupi identitasnya dari pandangan orang lain. Tidak lama setelah itu, Xiao Yunar datang menghampirinya. Xiao Yunar mengatakan bahwa Xiaoyan telah berhasil membujuk Profesor Rowling untuk berkunjung ke kediaman klan Xiao, yang berarti Xiaoyan secara tidak langsung telah mengangkat kualitas dari klan Xiao di mata para klan lain dan semua orang yang mengetahuinya. Di sisi lain, tanpa disangka ternyata Xiaozhen merasa kedekatan putranya dengan Xiao Yunar bukanlah hal yang baik. Berniat ingin menjauhkan Xiaoyan dengan Xiao Yunar, lalu Xiaozhen beralasan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu secara khusus hanya berdua dengan putranya. Di tempat lain, memperlihatkan ketua klan Jili bersama putranya yang sedang memberikan hormat kepada seorang pria misterius. Ia adalah orang yang sama yang sebelumnya terlihat muncul di acara pertemuan klan Xiao dengan pihak Akademi Jianan. Jili Ao kemudian memperkenalkan orang tersebut kepada ayahnya sebagai guru alkemis dari mendiang Liu Xi yang ia panggil Guru Daze. Jili Bi pun kemudian memohon agar Guru Daze bersedia membalaskan dendam dari muridnya kepada klan Xiao demi menegakkan keadilan. Lalu Guru Daze mengungkapkan bahwa kedatangannya ke klan Jili kali ini pada awalnya memanglah untuk membalaskan dendam dari muridnya. Namun setelah melihat kedatangan dari pihak Akademi Jianan ke tempat klan Xiao cukup merubah pikirannya. Karena akan menjadi sangat sulit jika ingin menyerang klan Xiao sekarang karena mereka telah bersekutu dengan salah satu akademi terkuat di benua Daohi. Bicara soal kematian Liu Xi, sebagai seorang guru yang menilai bahwa Liu Xi mempunyai kebebasannya sendiri dalam bertindak. Cepat atau lambat kematian memang pasti akan datang sehingga akan lebih bijak jika ia mengabaikannya. Setelah menyampaikan penjelasannya, Guru Daze bergegas untuk pergi meninggalkan Jili Bi. Hal ini membuat Jili Bi menjadi sangat marah karena ia tidak menyangka kalau usahanya untuk balas dendam ternyata tidak berjalan mulus. Scene kemudian beralih memperlihatkan Xiaoyan yang sedang sendirian di dalam kamarnya. Secara tiba-tiba kakek Yalo mengatakan bahwa kekuatan dasar spiritualnya di tingkat Daoze bintang 4 telah stabil dan sewaktu-waktu Xiaoyan dapat kembali meningkatkan kekuatannya. Selain itu, teknik Douji yang dulu belum bisa digunakan dengan baik oleh Xiaoyan menurutnya akan sesegera mungkin bisa dikendalikan. Kakek Yalo juga menambahkan bahwa untuk saat ini Xiaoyan tidak boleh menyia-nyiakan waktunya hanya untuk sekedar bersedih, mengingat perjanjian 3 tahun dengan klan Yanlan akan segera tiba. Setelah mendengar nasihat dari kakek Yalo, akhirnya Xiaoyan melanjutkan aktivitasnya untuk mempersiapkan diri dalam pelatihan berdua dengan gurunya tersebut. Ketika dalam perjalanan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Yafei. Bermaksud untuk menghibur Xiaoyan yang nampak sedang murung, Yafei kemudian menceritakan pengalaman masa lalunya, yaitu ketika ia sedang sendirian melakukan perjalanan di kota Wutan. Kala itu ia juga menangis di sepanjang jalan karena harus berpisah dengan keluarganya. Namun setelah Xiaoyan sedikit terhibur, Yafei justru mengatakan bahwa semua yang ia katakan sebelumnya tentang menangis di sepanjang perjalanan hanyalah sebuah lelucon. Secara tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang prajurit dari klan Xiao untuk menyampaikan sebuah pesan darurat kepada Xiaoyan mengenai ancaman dari pemimpin kelompok kepala serigala yang sedang menculik seorang gadis bernama Yixian. Diperkuat dengan adanya perhiasan milik Yixian pada surat tersebut, dan nampaknya Muli sengaja merencanakan hal ini untuk memancing Xiaoyan supaya datang untuk menyelamatkan Yixian. Setelah Xiaoyan pergi, Yafei meminta Xiao Yunar untuk keluar dari tempat persembunyiannya.
Yafei mengatakan bahwa Xiao Yun'er tidak perlu menyembunyikan keberadaannya dari Xiaoyan karena tempat ini juga merupakan kediamannya. Yafei kemudian juga menambahkan bahwa tidak ada hal yang spesial dari hubungannya dengan Xiaoyan sehingga ia meminta Xiao Yun'er agar tidak perlu khawatir dengan hal tersebut karena hubungan mereka berdua hanya sebatas terkait bisnis. Selain itu, Yafei juga meminta Xiao Yun'er supaya segera menemui Xiaoyan karena tidak lama lagi Xiaoyan akan pergi meninggalkan klan Xiao untuk melanjutkan misi rahasianya. Sesampainya di jembatan perbatasan kota Wutan, Xiaoyan yang sedang berlari dikejutkan dengan serangan mendadak yang dilancarkan oleh Ji Libi. Ketua Ji Libi berniat ingin menuntut balas dari semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Xiaoyan terhadap klan Ji. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa ia sangat ingin membunuh Xiaoyan. Akibat tekanan dari langkah kaki Ji Libi dalam hitungan detik dapat menyebabkan jembatan gantung tersebut menjadi miring hingga 180 derajat. Di saat keadaan terdesak, Ji Libi berhasil menangkap Xiaoyan. Dengan mencekik leher Xiaoyan, ia ingin segera mengakhiri perkelahian tersebut dengan membunuhnya. Namun secara mengejutkan dari arah belakang, tiba-tiba Ji Libi ditusuk dengan pedang emas milik Xiao Yun'er. Dalam hitungan detik, tubuh Ji Libi pun langsung berubah menjadi abu. Setelah ketua klan Ji Li berhasil dibunuh, Xiao Yun'er segera meraih tangan Xiaoyan, akan tetapi karena beban dari tubuh mereka cukup berat membuat jembatan gantung tersebut roboh sehingga mereka berdua pun juga ikut jatuh ke dalam jurang. Sebelum mereka berdua benar-benar terjatuh ke dasar jurang, secara tiba-tiba Xiaoyan mencoba untuk mengaktifkan teknik sayap awan ungu dan setelah beberapa saat Xiao Yun'er membuka mata, ia merasa takjub dengan teknik terbang milik Xiaoyan. Menurut Xiao Yun'er, teknik Douji milik Xiaoyan sangatlah aneh. Xiaoyan kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka kalau Xiao Yun'er ternyata begitu kuat karena dengan hanya sekali serang sanggup membuat tubuh Ji Libi berubah menjadi abu. Kematiannya yang begitu singkat, bahkan Ji Libi juga tidak diberi kesempatan untuk mengatakan pesan terakhirnya. Kemudian scene flashback memperlihatkan Xiaoyan bersama ayahnya yang sedang berada di depan kediaman klan Xiao. Di sana Xiaoyan berkata terus terang bahwa ia sangat menyukai Xiao Yun'er yang mana suatu saat ia ingin selalu bersamanya. Dengan nada yang kurang senang, Xiaozhen menjelaskan bahwa dahulu ayah Xiao Yun'er yang telah membawanya untuk tinggal di sini dengan maksud menjauhkannya dari perkelahian keluarga. Ia menambahkan bahwa menurutnya Xiao Yun'er adalah gadis yang sangat sulit dipahami karena nampaknya ia memiliki banyak rahasia. Namun Xiaoyan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan hal itu mengingat di benua Douji memang banyak hal yang aneh. Kemudian Xiaozhen kembali menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga ingin berpositif thinking, akan tetapi sebagai seorang ayah tentu ia berharap yang terbaik untuk masa depan putranya. Setelah scene flashback, Xiaoyan ingin menceritakan pembicaraan dengan ayahnya tersebut kepada Xiao Yun'er. Namun sebelum sempat melanjutkan kalimat, tiba-tiba Xiao Yun'er menutup mulutnya. Ia membenarkan bahwa dirinya memang menyimpan banyak rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan. Akan tetapi ia meyakinkan Xiaoyan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat yang buruk. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan Yan'er, murid dari klan Yanlan, sedang menerima sebuah surat dari mata-matanya yang memberitahukan bahwa Xiaoyan kini telah mencapai kekuatan Douji-nya di tingkat Daozi bintang 5. Tepat di belakangnya, Tetua Geye menyarankan agar sebaiknya Yan'er segera menghentikan perseteruannya dengan meminta maaf kepada ketua klan Xiao. Namun dengan angkuh Yan'er menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi kembali lagi ke kota Wutan untuk memohon maaf. Yan'er kemudian meminta kepada Geye untuk selalu mengawalnya. Namun sekedar untuk berjaga-jaga, ia juga memerintahkan Geye agar menemui seorang ahli alkemis di tempatnya untuk mendapatkan pil terbaik demi mempercepat latihannya. Di lokasi yang berbeda, terlihat Muli, pemimpin dari kelompok kepala serigala yang sedang menerima kabar dari anggotanya, melaporkan bahwa Xiaoyan telah keluar dari kota Wutan. Menurut Muli, ini merupakan kabar baik karena apabila Xiaoyan menjauh dari radius pengaruh wilayah Akademi Jianan, maka ia akan dapat dengan mudah bisa membunuh Xiaoyan kapan saja, sekaligus barang yang menjadi incaran Muli berupa kunci untuk membuka peti harta karun ketiga bisa ia dapatkan. Sementara itu ketika Xiaoyan telah membawa Xiao Yun'er ke tempat yang aman, Xiao Yun'er justru menggoda Xiaoyan dengan mempertanyakan hubungan antara Xiaoyan dengan gadis bernama Yixian. Dan setelah memastikan hubungan mereka berdua hanya sebatas pertemanan, Xiao Yun'er kemudian meminta Xiaoyan untuk segera pergi menyelamatkannya, dan tentu saja ia berharap agar Xiaoyan dapat kembali dengan selamat karena ia akan selalu setia menanti kepulangannya. Nah, itulah tadi bagian ulasan mengenai plot cerita dari Donghua Anak Langit. Sekarang waktunya kita membahas detail menarik dari setiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi. Hal menarik ketika Ji Libi akhirnya mendapatkan karma atas perbuatan jahatnya selama ini. Kematian dari alkemis terbaiknya, terbunuhnya Ji Linu pemimpin pasukannya, dan punya hutang yang sangat banyak hingga pada akhirnya ia menemui ajalnya.
Hal menarik lainnya yaitu pada saat Xiaoyan dipandang remeh oleh senior Laobu ketika ujian masuk di Akademi Jianan. Namun di saat Xiaoyan benar-benar serius, seketika seluruh tempat ujian tersebut dipenuhi oleh cahaya dari batu kristal yang menandakan kalau ia sangatlah berbakat, sehingga dengan ini ia langsung dapat membungkam semua prasangka buruk sebelumnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini, dan sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya.